Setelah saya memastikan bahwa itu benar, inti hewani akan dikembalikan kepada Anda secara alami. Qin Yichen menatap tajam ke arah Bitian Mosu, dan segera, lengannya gemetar, dan dia menyerang ke samping. Oh lala! Di bawah tinju ini, pusaran besar tampaknya berubah menjadi garis tipis, lewat di danau yang gelap. Di bawah hantaman ini, danau itu benar-benar terkoyak. Samar-samar, Anda bisa melihat di mana serangan itu berlalu, ada riak di angkasa. Jika kamu berbohong padaku, pada saat yang sama, suara dingin dan mengancam Qin Yichen terdengar. Mendengarkan suara ini, entah bagaimana, Bitian Mochi merasakan hawa dingin dari dalam tulang. Oh lala! Setelah beberapa saat, danau itu mengalir deras, mengisi ruang seperti ruang hampa, suasana yang menakutkan, tetapi tetap memenuhi danau. Hai, setelah membicarakannya, tubuh Qin Yichen seperti ikan yang berenang, menimbulkan riak, dan snorkeling di dasar danau yang sangat dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari puncak gunung, nampaknya danau ini tidak begitu besar, namun setelah menyelam ke dalam danau, Anda akan menemukan kehebatannya. Area di atasnya hanyalah puncak gunung esnya. Di danau yang dalam, melihat jauh ke langit, jenis kegelapan yang dalam seperti mulut besar iblis, yang membuat orang pasti akan berdiri tegak. Saat dia masuk lebih dalam ke danau, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa tidak ada kehidupan di danau ini, yang membuatnya sangat berbeda. Energi di sini sangat kaya, itu seharusnya menjadi tempat yang paling cocok untuk bertahan hidup. Tetapi kecuali dia dan setan Bitian, dia bahkan tidak melihat ikan berenang. Bahkan jika kekuatan rohnya terpancar, yang dia deteksi hanyalah keheningan yang mematikan. Adegan aneh ini membuat Qin Yichen waspada. True Origin mengalir seperti sungai di dalam tubuhnya, dan spirit power ada di mana-mana, siap menghadapi perubahan mendadak. Oh lala! Saat tubuh melewatinya, dengan suara air yang halus, pandangan Qin Yichen tertuju pada danau gelap yang dalam di bawah. Pada suatu saat, matanya tiba-tiba membeku. Di sini, dia bisa merasakan suhu danau di sini, sepertinya tidak terlalu dingin, dan di ujung pandangannya, dalam kegelapan yang tak berujung, seberkas cahaya merah tua tiba-tiba muncul. Gulu. Dengan penyelaman Qin Yichen, suhu danau di sekitarnya semakin tinggi, dan area cahaya merah itu juga semakin besar. Namun sesaat, Qin Yichen melihat bahwa warna merah itu ternyata adalah lahar yang menyebar hingga ke ujung pandangan. Lava yang menyala menyebar di dasar danau. Saat lava Gululu muncul, danau dingin di bawah menjadi panas. Melihat pemandangan aneh ini, Qin Yichen tidak bisa menahan lidahnya. Pemandangan aneh koeksistensi air dan api ini, dia juga melihatnya untuk pertama kalinya. Bagaimana dengan pembuluh darah berusia 10.000 tahun? Segera, Qin Yichen kembali sadar dari keterkejutan itu. Tatapannya melirik ke sekeliling, dan kekuatan roh menyebar dengan cepat. Namun, dalam penjelajahannya, dia tidak menemukan fluktuasi urat bumi 10.000 tahun. Apakah di bawah lahar ini? Qin Yichen mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah lava yang bergulir, yang ditutupi oleh lava. Kemungkinan besar benda itu benar-benar ada di bawahnya. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa kata-kata Bitian Moxi tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Saya khawatir lava ini sama sekali tidak sederhana. Jika tidak, ia akan mengambilnya dengan sendirinya. Qin Yichen menatap lava Gululu dengan gelembung mendidih. Setelah sedikit mengerang, dia melambaikan telapak tangannya dan True Origin bersiul menjauh dari bawah. Pululus. Asal sejati ini hampir tidak menemui perlawanan apapun, tetapi mudah terendam dalam lahar. Sepertinya itu sama sekali bukan fenomena alam. Setelah melihat lebih dekat, Qin Yichen menggertakkan giginya. True Origin membungkus tubuhnya ke dalam, dan tubuhnya diarahkan ke bawah. Pululus. Seperti yang diharapkan Qin Yichen, lava yang mendidih itu tidak menyebabkan hambatan apapun baginya. Diisolasi oleh True Origin, dia masuk dengan mudah. Namun, setelah berjalan beberapa saat di lava, alis Qin Yichen menjadi pilihan yang sengit, karena kekuatan rohnya menemukan bahwa lava di depan tampaknya telah mencapai ujungnya. Tapi untuk sesaat, Qin Yichen keluar dari lahar, dan pemandangan di depannya membuatnya sedikit terkejut. Di belakang ini adalah kotak yang sangat kosong. Tidak ada lava atau danau di dalamnya. Lava merah diletakkan di atasnya, seolah-olah diisolasi oleh sesuatu dan tidak dapat menembus jauh. Melihat alun-alun ini, kulit Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Kotak yang bisa disembunyikan di bawah lahar di dasar danau sangat buatan manusia. Mata Qin Yichen tertuju langsung ke alun-alun besar di bawah ini. Di sana, terdapat kolam batu seukuran beberapa meter. Kolam itu tidak terlihat dalam. Sekilas, Anda bisa melihat bagian bawahnya. Qin Yichen sedikit tergoda, tetapi di kolam batu persegi ini, cairan putih susu. 10.000 tahun pembuluh darah. Hanya dengan melihatnya, Qin Yichen sepertinya mencium aroma, yang membuat pori-porinya mendesah dengan bebas, seolah-olah tubuhnya tidak sabar untuk menyerap hal-hal itu. Itu tidak terlihat seperti kebohongan bagiku. Qin Yichen menatap kumpulan pembuluh darah berusia 10.000 tahun itu.
Napasnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tergesa-gesa. Segera, begitu dia bugar, dia menembak ke bawah. Hai, Qin Yichan baru saja terbang menjauh beberapa kaki. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dan True Origin, yang awalnya menyelimutinya, langsung berubah menjadi api. Ini. Murid Qin Yichan tiba-tiba menyusut. Dia bahkan merasa bahwa asal sejati dirinya di dalam tubuh tampaknya tertarik oleh sesuatu. Dan ada kecenderungan untuk menyala secara spontan. Segera, Qin Yichan segera menenggelamkan pikirannya. Menekan perasaan kering di dalam tubuh, dan kemudian melihat ke arah alun-alun di bawah, matanya penuh dengan ekspresi serius. Di bawah pengamatan mental Qin Yichan, hanya ditemukan bahwa ada beberapa garis samar mengalir di udara di depan, dan formasi samar menjadi formasi besar. Langit terbakar. Melihat garis-garis itu, tubuh Qin Yichan sedikit gemetar dan wajahnya tidak mabuk. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa ada pemandangan air dan api yang hidup berdampingan di sini. Dan mengapa Bitian Moya tahu ada pembuluh darah 10.000 tahun di bawahnya. Tetapi dia tidak berani turun dan mengambilnya.